Ya. Mai. Siang Mama Mini, selamat siang. Bagus biar ya, pesan kalau kena panas minyak atau kena penggorengan terigu dingin kulkas ada tambah. Nah, ini mirip 90% mamaku, makasih sayang. Silakan datang ya, sisa nasi ikan dengan nasi udang. Nasi udang sisa 2 porsi. Ya. Bunda jualan nasi apa di kawasan mana? Di kawasan Bumi, Kak. Nah, ini ayam udang cumi berapa kilo? Tergantung, Kak. Kalau umpamanya lagi laris begini ya, Mama Ani beras 20. Ikan itu sekitar, ikan yang kemarin itu sekitar 5 kilo. Ayam itu 60 potong. Terus udang kemarin bebeli itu hampir 3 kilo. Masih ada lebih sih, 5 kiloan lah. Bagi 2 tadi. Bagi 5 kilo. Tambah lagi 1 tadi 6 kilo. Jadi ini hari masak 3 kilo. Cumi 2,5 kilo ini hari. Nesa mana Mam ada? Besok itu ada orderan, Kak. Jadi 50 kotak. Gimana rasanya jadi bayangkari, Mama? Ada suka dukanya jadi bayangkari itu. Ada sukanya, ada dukanya, ya. Begitu. Tapi disyukuri saja, Kak. Sukanya itu karena tidak semua orang bisa jadi ibu bayangkari. Dukanya itu karena tidak semua juga menyenangkan, gitu, ya. Dukanya itu kalau ditinggal-tinggal tugas, begitu. Salam Jakarta, Mama, Tuhan Yesus memberkati, amin. Mama spill tempat tujuan. Mama Ani semangat selalu, Mama Ani, amin. Tidak sedikit juga yang mau jadi ibu bayangkari, ya. Karmana ikan sambalnya sisa ini nah. Sambal ini ikannya, terus ini ikan sambalnya tadi sisa ini, terus cuminya udangnya sisa ini aja udangnya, Kak. Sudah tidak ada lagi udangnya. Sayurnya nanti diambil ya. Ini tempenya. Nasinya Nona. Nasinya. Selamat siang. Sisa ini saja, Kakak. Yang bunda habis. Iya, sisa ini saja. Sayurnya, Dek. Ayam habis. Itu ikan ini ikan saus, cuman tunggu nasinya masih diambil lagi. Ini sudah habis tadi. Ini sudah datang. Nasinya. Ini sayurnya yang baru ya, Caca. Sekarang mau makan nasi apa? Ya, ini nasi. Nanti kalau ikan itu nanti saya kasih sausnya. Ya. Udangnya sisa ini aja. Oh ya, biar sudah nasi udang sah. Nanti tunggu sebentar, saya ambil, mereka masih sendok nasinya. Boleh tunggu sebentar. Ikan saus. Tunggu masih sendok nasi. Belum ya? Sabar saya lihat.
nasi udang satu. Sudah makan? Sudah. Oh, sudah makan. Deki kok ada uang 5.000? Oh, saya bertaruh uang 50. Tadi berapa semua? Ini dengan apa tadi? Itu saja. 25? Ada uang kecil. Ada uang Iya. kecil. Kakak makasih banyak. Iya, Mama. Iya. Terima kasih. Ya. Gue masih ambil nasi. Sayurnya ada 2, capcay bakso dengan daun ubi. Mau pilih yang mana? Makan sini atau bungkus? Panas sih. Buat alay panas sih. Kakak Nona dulu ya. Nasi apa? Udah. Masih sedikit, Sa. Sudah. Ini sudah? Kurang. Kasih kurang? Ya. Mie-nya sudah habis. Lihat apa? Pakai ini? Boleh. Sayur capcay itu. Yang daun ubi. Daun ubi. Oh Yesus. Ya bisa ayam ya? Tidak ada. Habis. Hah? Ayam habis. Sama nak? Gini banyak nih. Itu ikan. Oh ikan, ikan. Nesa di mana Berapa? 25. Apa sayang tadi? Si ikan 2 sama keleo. 45 kembali Bisa 55. di sekolah? Dia sakit. Ada Nesa di mana? Ada di belakang. Iya sayang. Kasih lagi saya kenal. Ikan sana. Di sana si ikan sayang. Ini ada ayam kan? Itu ikan sayang. Tidak ada lagi ayam. Habis. Satu lagi. Dibungkus ada? Nasi ikan ya? Ikan ibu tercinta. Istang sedikit dulu. Dan ubi habis. Udah capek aja. Nona ini Nona. Dan terbuang sekarang. Bisa. Ayam. Hmm? Ah, itu.
Saya ikan sama, tidak ada lagi yang lain. Oh, tunggu kan. Ya. Om ada uang 10.000. Berapa nasi kan? 20. Makasih. Ya, tambah. Sambal jangan. Jangan. Sambal ya. Hampir. Makasih Kak. Atri. Ya, dari tadi perasaan Mama ngirit ngomong begini Kakak. Kalau saya ngirit ngomong saat melayani, kadang-kadang apa namanya? Kadang-kadang kan tidak enak juga toh dengan pembeli. Takutnya nanti saya banyak omong lagi orang tidak suka begitu. Saya banyak omong salah, tidak omong salah semua. Nasi ikan tuna. Takutnya saya salah omong lagi. Kan semua serba salah. Omong terlalu salah, tidak omong salah. Ya sayang, halo. Sisa nasi ikan anak. Mau? Nasi ikan. Iya, sudah tidak ada lagi nasi yang lain. Sudah tidak ada lagi sayang. Oh ya, sisa nasi itu saja. Mau? Mau anak? Mau Iya. Tapi itu ini nasinya itu nasi ikannya enak. Iya. Ya sayang? Tidak enak bawa pulang, tapi jangan yang sudah kau makan. Kalau yang kau sudah makan, Mama Ali tidak terima. Nasinya pas nah? Pas. Ini sayur capcay pentolan. Mari tambah lagi ya. Iya. Masih jangan makan banyak sayur biar jangan flu. Biar jangan galau. Kamu galau? Tidak. Sama nak? Iya. Ini enak sih. Sebenarnya saya foto satu kali aja supaya kasih naik di FB Proko. Iya. Soalnya aku butuh dokumentasi. Lihat kan saya sudah senyum-senyum. Makasih sayang. Ini sayang makan nasi apa dari anak Mama? Nasi Iya. ikan tambah dengan udang. Oh iya. Nasi ikan tambah dengan udang toh 35.000 nah tambah
Ini nasi udang lagi satu. Nasi udang lagi 25 sayang. Minumnya es teh sama aqua. 70. Enak es teh saya? Enak Kak. Semua enak. Yang tidak enak, yang tidak enak adalah orang yang ngomongin kita. Berapa uangmu sayang? Pinjam dulu. 10.000 boleh? Tidak ada 10.000. 10.000 aja. Makasih. Kamu orang Timor Leste? Iya. Ah, iya. Bonita Los. Nan, Ya sayang. ayam dulu. Tidak jauh-jauh datang dari Dili. Makan begini puas tak? Astaga. Tidak ada lagi ayam. Apa kau bilang? Kau tanya apa tadi? Ayam. Ayam tidak ada. Ini apa? Ayam Man? ya. Dengan. Itu bumbu ikan. Aduh, Tidak jadi. tunggu bangan. Ikan satu bungkus. Sudah habis jam begini sayang, yang lengkap-lengkap itu. Mas pegang terus saya. Iya sayang. Halo. Semakan ikan semakan bro? Ikan ini apa ini? Ikan tuna. Yo, apa? Saya harus coba. Harus gimana? Itu ikan besar. Sambal. Oke, Tidak jadi. Satu aja. satu. Satu sah. Ya. Dia tidak mau toh? Dia mau tapi nasi yang sayur. Nasi dengan sayur. Ikan tidak mau. Dia mau. Ini nasi. Kau beli ini nih, makan tidur tidur, pulang makan tidur. Dari perut kau mimpi ina besok belum lusa lai. Enggak. Lusa lai dia pun perjalanan panjang hingga kembali ke sini. Oh. Sampai besok baru datang lagi. Pokoknya kau mimpi terputar mimpi besok baru datang. Dia nasi ini pas. Ah, itu pas Oh, banget. pas. Terus sayur Sayur dengan tempe. sayur dan tempe. Ini perempuan yang makan. Ya, Hah? perempuan. Oh, perempuan begitu banyak dia pun mau. Mau banyak sekali. Pokoknya dia pun mau banyak, tapi dia pun tujuan tuh hanya dekat saja sebenarnya. Oh, iya. Ah, dia pun mau itu tuh, dia pun mau itu sebenarnya di depan mata. Tapi dia pun jalan tuh, ya begitu. Sebenarnya perempuan tuh dekat saja dia mau, tapi dia pun intinya makan sebenarnya. Tapi dia pun mau tuh, ya piosau pulang eba datang itu. Tapi sebenarnya tujuannya itu makan. Tapi dia pun mau tetap putar begitu. Perempuan makanya saya omong. Ikan tirpaka itu mana? Bukan, ini ayam. Oh, ayam. Oh, ada ayam. Sedikit. Ya. Sama. Ayo sama terus. Mau juga ada gitu. Pokoknya bisa apalagi kalau dia lagi emosi dan dia pun suami itu atau dia pun pacar, sebenarnya tujuannya itu tempat. Iya. Hanya dia kasih putar. Tahu dia pun marah habis baru tujuan itu. Padahal kita sudah lewati itu rumah makan tadi, tapi karena dia lagi marah dia terputar dulu, terputar. Tujuannya memang itu tempat tadi. Ujung-ujung kembali ke itu. Ujung ke tempat itu, tapi dia marah dulu. Dia kasih habis dia punya apa begitu. Sampai kasih. Betul kan tidak? Mama Ani omong diri sendiri betul saya perempuan. Saya omong ini karena saya perempuan kak, ya. Saya omong ini karena saya perempuan kak. Saya tidak mau munafik. Ini saya omong karena saya perempuan. Tadi suka sih 10.000 saya. 10.000 tambah. Ini karena saya omong karena saya perempuan tadi itu kok. Kalau saya laki-laki mungkin, ya. Karena saya perempuan makanya saya omong. Manis lewat. Apalagi kalau terlambat suaminya kasih gaji. Aduh. Di luar dari tanggal yang dia tahu, ya. Dia punya suami ajak dia honeymoon kak,
dia barui dulu 3 hari. Perempuan yang kamu lawan, dia salah pun tetap benar, apalagi kalau dia benar. Ale, mama yo, kau tidak bisa kasih salah dia. Dia salah saja dia benar, kok apalagi dia benar. Ini hari lu putar-putar sayang. Abang punya tadi 10.000. Ya, 10.000. supaya mama Ani ini apa memang. Ya. Ini abang puan ini ke 20, 20 tambah 15 jadi 35, kembali 5.000. 15.000. Itu ada 4.000 di bawah. Mana? Mana? Kanan. Saya pegang nanti sarangnya keluar kan. Ini. Oke, Oke. Gas. Ya, makasih banyak, Oke, Bang. sayang. Begitu toh. Tolong ya itu. Betul toh? Ya. Betul kasih. Sudah semua ini. Sisa berapa itu? Kasih masuk untuk makan. Itu ini nasi itu untuk besok orderan. Ya. Ini saya omong karena kenyataan yang terjadi di lapangan, sayang. Ya. Perempuan itu kak ini betul-betul. Yang paling tertekan batin adalah saya punya suami kak. Dia harus menghadapi 4 orang perempuan di dalam rumah. Saya punya anak 3, saya sendiri perempuan. Jadi dia tertekan batin. Tekan batin apalagi kalau punya anak 3 ini apa? Ya. Cemberut, tambah lagi dari istri cemberut, berarti Pak Takur tuh hanya diam. Merenung dia punya nasib saya, merenung dia punya nasib saya. Saya kalau marah itu masih ada dia punya solusi. Tapi kalau anak marah, saya aduh Tuhan alay. Mau apa Nona? Papa beli kok. Iya. Mari su Nona ketemu jalan. Yang ini kok Nona. Yang mana? Nona mau yang mana? Bukan itu. Kita su bilang. Papa nih. Bukan itu. Salah semua. Papa. Akhirnya bapak tua tuh ambil solusi. Masuk dalam kamar, kasih nyala AC, sampai kapan dia berhenti sendiri, tegur sendiri, baru bapak tua menyaut. Gitu kak. Jadi Pak Takur itu kak, kalau mau ajak sapu anak yang ajak dulu, Pak Takur mau ajak juga dia takut. Ya. Papa katong jalan-jalan, ya boleh, mari yuk kita jalan-jalan ke mana. Ya. Kalau untuk Pak Takur yang ajak, Pak Takur takut salah. Ya, apalagi kalau ibu Rete punya. Satu kali Pak Takur ketiduran, lupa jemput Bu Rete. Jadi jam 12 Bu Rete pulang, tapi Pak Takur jemputnya 1:30, 1,5 jam sudah terlewatkan. Tahu Bu Rete kan? Tahu Bu Rete. Saya lihat dari arah sana, Pak Takur sudah pegang tas, pegang botol air, pegang dengan ini apa, tempat makan. Bu Rete sambil bilang, makanya toh. Jadi Pak Takur tuh hanya bilang, iya ade, maaf ade, iya ade, maaf ade. Pokoknya Pak Takur tuh dengan beban hidup yang ada. Dengan beban hidup yang ada dia terima Saka. Teh anak semua ngomel. Bapak tidur. Papa lupa anaknya. Kalau anaknya lupa di sekolah, beta ini bukan barang papa. Yang papa seenaknya lupa. Beta ini manusia. Beta ini su tinggi. Beta ini su bisa omong. Beta su kelas 3 papa. Beta su kelas 4. Kenapa papa bisa lupa beta? Ini kan sudah jam 12. Jam 12 pulang bapak. 1:30, late 1:30, 1,5 jam. Lama sekali. Jadi bapak tua juga merenung nasib. Ya. Namanya dia seorang laki-laki, jadi dia terima ya. Laki-laki itu
kecil dimarah ibu, di sekolah dimarah ibu guru, ya. Besar dimarah pacar, sudah tua dimarah istri. Bagaimana sudah nih mengantuk Ibu Rete? Pulang sudah? Mama juga ikut pulang. Anak ini menyimpan sudah ini sebentar ya deh. Kalau sudah ya. Ibu RT sudah minta pulang kak, jadi katong menyimpan sudah ya. Ibu RT. Dia sudah panggil saya bilang ini, Mama tidur sudah. Jadi kita pulang sudah ya kak, karena Bu Rete ini udah ngantuk. Mereka sudah makan kok belum adek? Anak laki-laki? Iya. Belum? Pagi? Oh, nah sudah makan. Tadi siang baru dong makan. Ini menyimpan sudah deh. Biasa tidur siangnya mama. Biasa tidur siang kak. Apalagi sakit begini. Dia tuh mau di pegang tete. Habis kak. Ada nasi putihnya saja. Nasi putih? Iya. Ada? Ada. Kau mau beli nasi putih saja? Iya. Iya. Dua. Iya. Jadikan satu saja. Oh, ini satu lagi dan satu lagi. Nah, jadi tiga jadi. Apa? Satu lagi. Tiga buat tiga. Sisa itu saya kak. Oh, sisa. Iya. 10.000 ya. Ya, terima kasih. Ya. So habis kak. Kasih semua saya sudah 10.000. Jangan sampai di rumahnya ada lauk, tidak ada nasi. Oh, adik sudah mengantuk ya? Iya. Luar biasa hari ini ya, Tuhan Yesus. Ngantuk ya, sedang ngantuk ya. Iya sayang. Iya, ayo. Iya tunggu ya. Ferry suka Ngantuk. Edek sedang ngantuk ya, masih tunggu orang itu. Sayangnya. Berapa manis? Tadi nasi apa kak? Ada siapa tuh? Nasi Udang satu, nasi udang satu. sama nasi ikan 25, 45. Kelionya berapa? 50 pas kak. 50 pas kak. Terima kasih. Ya. Masuk. Gendong. Kak sudah ya. Saya harus
sendalnya nak. Pakai sendalnya sayang. Kita jalan sih. Ayo. Mama kasih dulu Kak Atri ini apa ya? Belanjaannya. Atri, kamu belanja dulu sebentar. Makasih ya. Kamu belanja dulu Atri. Tunggu sayang, tunggu sayang Mama. Ambil kertas yang di situ ya. Tunggu ya Kak. Anaknya manis, hidungnya mancung. Bapaknya hidungnya tinggi Kak. Hanya dulu tuh masa hidung mancung. Hanya dia bapak kan suka tendes-tendes beto. Jadi akhirnya udah terjepit. Udah apa? Dia punya jagung manis. Sayurnya seperti itu saja besok. Ya. Masako ayam. Hah? Masako ayam. Habis. Nah, ini. Habis anak Mama. Jadi saya itu sebenarnya cantik Kak. Hanya sekarang kan saya sudah, dulu saya langsing, sekarang sudah langsung. Terus cuka, ada cuka. Marinasi. Sudah. Iya. Ini apa namanya? Atri. Ayam ini apa dia punya nama? Telur itu. Di situ 1 raka. Tambah 1 raka ya. Saus. Saus apa? Milopo 1 bal besar. Milopo. 1 bal yang isi 2 tuh. Milopo tuh yang harga 20 ya. Saya tulis nota dulu ya saya. Habis. Ya, habis. Hah? Lombok besar, lombok kecil. Hah? Wortel ada. Adri. Nah, wortel ada. Wortel ada. Kamu suruh si Ani goreng kerupuk. Kerupuk itu goreng memang sudah. Kan ada tempat kerupuk kemarin toh? Iya, Ibu. Nah, bikin 50. Bikin memang 50. Ini bawang bombay, Ibu. Setengah kilo aja ya. Iya, Ibu. Setengah kilo bawang bombay. Daun bawang. Daun bawang tadi habis. Ada saya beli 1 ikat yang baru. Jual apa kok cepat habis? Jual apa kok cepat habis? Jual apa ya Kak yang cepat habis? Jual nasi sayang. Ibu, ini gula pasir, Ibu. Nah, 1 kilo ya. Dengan minyak goreng tambah. Itu 1 jergen saya tulis nih. Bawang 1 juta ya. Iya, Ibu.
Bawang 1 juta. Ini jagung manis pecahnya 4. Bawang 1 juta. Pecahnya 4. Terus jagung manisnya 10.000. Wortel 1 kilo. Apa aja? Wortelnya sudah. Cari bunga kol kalau ada ya. Wortel Bunga sudah kol. toh? Bunga kol kalau ada bunga kol. Ya. Hitung baik-baik uangnya. Oke? Kerupuk tadi sudah ada toh 50 kerupuk. Pisang 3 sisir. Pisang 3 sisir. Buat besok 50. Habis Kak. Habis kah? Habis. Masih. Iya. Kamu pisang 3 sisir. Kamu lihat dulu ini apa? Di dalam situ ini apa yang tidak ada sendok. Dia punya ini apa nasi itu, nasi apa itu yang tidak ada apa? Besok. Hei Marisu. Ini uangnya bawa dulu 1 juta nih. Makan jangan lupa. Yang itunya ada nak? Kertas yang itu ada nggak? Enggak nasi. Itu dong nanti mereka yang beli. Cuman cek saja dulu supaya ntar tanya apa yang tidak ada. Kamu pergi saja. Kamu pergi. Iya, ya sudah. Iya saya lihat. Ya kak. Nanti baru kita apa lagi ya kak? Anak saya sudah harus saya kelon. Bukan mama Ani yang belanja. Anak saya lebih sakit kak, tidak mungkin saya harus kasih belanja. Cengennya minta ampun kayak gini, mana kita harus. Atri, air sisa di sini Saka. Riki sudah makan dulu belanja. Kita harus memberikan rasa kepercayaan kepada anak kerja kak. Iya. Mau sampai kapan kalau kita yang mau terus, ya? Begitu. Kalau mereka tidak jujur mereka dosa, ya. Kalau mereka jujur mereka dapat berkat, itu saja. Kakak bisa buka pintu kak? Halo. Mama ada. Buat saya memberikan kepercayaan kepada anak kerja itu. Aduh kesayang, makasih ya tante. Sorry. Berapa? Saya sudah tahu, saya sudah hafal harga-harga itu kak. Saya sudah hafal. Cuman, oh ada papa nak, ayo sudah. Sudah nak. Harus dengan mama ya. Ya anak padahal ada papanya. Batuk pilek kak, dia cengeng. Masuk masuk nak. Apa bawain kue ya? Jangan itu, jangan itu. No. Satu. Besok sana tidur lebar lu makan gula-gula nih. Lu dan lu bapak satu kali be-fight. Bapak tidur ngorok. Beta yang bagian dong san lu.
baru bawa lagi ke si anak ini gula-gula. Mau perkara. Dia makan pepaya dulu kak Mama Ani, kamu lucu, harus lucu kah hidup ini? Sekalipun banyak juga yang tidak suka. Namanya hidup. Makan dulu ini ya kak, makan pepaya kak ya. Saya belum makan dari tadi pagi tapi tidak apa-apa, biar supaya langsing. Nggak lucu, nggak seru ya sayang. Hidup itu jangan terlalu serius sayang. Enjoy aja. Makan dulu kak Manis. Manis? Enak. Bener enak. Yang enak tuh gula-gula. Iya. Tidur dengan bapak kau di dalam. Tidur dong bapak. Ya sayang, jual dekat asrama. Enak, ini dia bilang tidak enak. Satu buah ini 10.000. Dua 15. Dua pepaya 15.000. Mana? Dua ini 15.000, enak. Saya makan kak, yang begini dong saya makan. Murah, iya murah, baru manis kakak. Ini murah sekali sayang, murah sekali. Iya murah sayang, murah. Mereka tuh makan buah anggur. Nah, itu dong makan kak, buah jeruk. Nah, yang 1 kilo 80.000, 90.000 itu dong makan. Pepaya yang 15.000 dong sudah makan. Dompung, dompung. Jangan lanjut, nanti dosa. Enak sekali ini sayang. Bikin es buah dong tuh, ini enak. Saya tinggal di Kupang sayang. Ini California kok, kali oeba kok, kali oe talu kok, besok tahu. Pokoknya ini pepaya sudah itu. Beta belum makan nasi dari tadi pagi. Tidak apa-apa ya, makan pepaya sa. Makan pepaya juga kenyang. Makan pepaya 1 buah. Mama Ani libur kadang sudah habis sayang. Dagang saya sudah habis ini, adek. Dagangan saya sudah habis kak.
Adek mau HP di situ satu. Adek. Mau HP di situ. Mama Ani sekarang di Kupang. Kok iya saya di Kupang sayang. $20 kilo kak. 20 kilo itu kak 200 porsi. Masak lagi 200 lebih porsi. Buka jam 10 kak. Belum jam 1 habis. Itu semua bukan hebatnya Ani. Bukan karena Ani punya kekuatan. Ya. Tapi itu adalah hebatnya Tuhan yang memberi rezeki. Tidak ada manusia yang hebat melebihi kehebatan Tuhan. Ya, sudah ada Ani hebat bukan. Ani tidak hebat, tapi Tuhan yang luar biasa memberikan itu. Semua itu karena rencananya Tuhan, hebatnya Tuhan sendiri yang memberi berkat, bukan saya. Hebat rencana ya kak. Dulu Mama Ani itu masih berat 45 kilo. Anak baru Fla dan Karlin. Kami tinggal di kos tahun 2010 sampai tahun 2012. Menuju 2013 kami pindah di asrama. Asrama kami los kak, hanya ada sekat-sekat saja. Belum ada uang untuk menyekat-menyekat. Orang datang melihat itu, ada satu orang kak yang melihat begini. Mereka punya asrama tidak layak dihuni karena mereka punya asrama seperti kandang ayam. Kakak, saya menerima dia dengan apa yang saya punya. Saya menerima dia dengan hati saya yang ikhlas. Saya tidak punya kursi tapi saya punya tikar. Saya menerima mereka dengan apa adanya saya. Tapi ketika mereka melihat itu semua, lalu mereka keluar daripada saya punya asrama, mereka berkata bahwa tidak layak. Itu tidak layak. Itu seperti kandang ayam. Tapi kakak, saya tidak pernah numpang di mereka punya rumah. Saya tidak pernah minta makan di mereka punya rumah. Sekalipun saya punya tempat tinggal seperti kandang ayam. Begitu. Saya memangnya mau ambil uang dari mana kakak? Apakah saya harus menyuruh suami saya mencuri untuk membangun rumah yang bagus untuk saya? Apakah saya suruh suami saya korupsi hanya untuk menafkahi kami? Kami tidak punya apa-apa, ya. Kami hanya bisa membalas, ya, begini sudah nasib kami, mau bagaimana? Begitu. Dan puji Tuhan, ya puji Tuhan, Tuhan baik. Sampai dengan detik ini dia masih hidup kak. Masih bisa menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan dengan saya punya hidup. Amin. Tuhan izinkan dia melihat bahwa kuasanya Tuhan kepada Ani yang dulu kandang ayam itu. Tuhan memberikan dia mata biji yang besar untuk melihat itu. Begitu. Jadi kalau pergi ke orang punya rumah, apa yang ada di dalam orang rumah, apa yang itu tidak usah kau nilai, karena tidak semua orang itu punya kak. Begitu. Semua manusia ada keterbatasannya. Begitupun dengan isi di dalam rumah orang. Yang penting dia tidak menyusahkan hidupmu. Banyak manusia tidak bisa Iya betul itu kak, betul.
Masih hidup orangnya Kak, masih hidup. Masih bertemu dengan saya yang ngomong itu Kak. Begitu Kak. Kalau umpamanya hanya bisa sumbang suara, lalu tidak bisa menyumbang berkat rezeki, tidak usah omong orang Kak. Kalau umpamanya kamu bisa menyumbang rezeki kasih orang, boleh kamu omong, membantu istilahnya. Tapi kalau umpamanya kamu hanya bisa mencibir, ya menghina orang namanya, tapi tidak memberikan apa-apa, jangan Kak, jaga juga perasaan orang, ya Kak. Mudah-mudahan dia nonton saya. Mudah-mudahan dia nonton saya. Dari 983 orang ini mungkin ada dia yang omong saya itu. Kau masih ingatkan dengan kata-kata kau dulu, ya. Habis kita mau balas apa Kakak? Kita tidak punya apa-apa. Saya susah Kakak, tidak punya uang, tidak punya untuk makan. Ada satu orang soe Kak, yang bantu saya itu. Ada satu orang soe Kak, namanya Tante Marten. Dulu beliau PNS di Brimob dulu. Orang soe, orang Timur soe, Tante Marten. Tante itu hanya jual pisang, dia punya warung kecil, dia punya kios kecil di situ. Itu yang membantu saya Kak. Ya, itu membantu saya. Tante Marten, saya tidak ada uang, tapi kami belum makan. Tante Marten jawab apa? Mari Mama Fla utang beras lah di Tante Marten, menyambung hidup. Kalau ada gajian suami saya baru pergi antar ke Tante Marten. Tante Marten itu sampai dia pindah, saya akan tetap ingat dia. Baik sekali Tante Marten. Sekarang sudah di soe beliau sudah pensiun. Dikala kau susah Kak, dikala kau susah, ya, orang yang terdekat, keluarga, bahkan segala saudara tidak akan pernah ada untuk kalian, begitu. Saat kalian susah. Tapi di saat kita punya uang, semua bilang kita saudaranya. Begitu Kak. Begitu. Di saat kita susah Kak, kita pergi ke dia punya rumah, pasti dalam otaknya dia, pasti mau datang pinjam tuh. Pasti dia susah tuh. Pasti dia mau datang pinjam uang. Itu dia sudah datang lagi. Begitu Kak. Jadi kalau kita orang susah Kak, kalau kita orang susah, jarang kita pergi berkunjung ke kita punya keluarga yang punya. Begitu Kak. Kalau kita hidup susah Kakak, jarang itu keluarga yang punya itu buka pintu kasih kita. Jarang Kakak. Ya. Ya. Dia lihat kita Kak, mana ada dia lihat kita Kak. Ya. Kita yang tidak punya Kak, ya. Mana ada pergi ke rumah dia, tidak ada. Tidak ada Kak. Susah tanggung sendiri Kak, susah tanggung sendiri. Ya. Ani sudah ada uang, bilang Ani saudara. Waktu susah tidak ada Kak, tidak ada orang. Teman menjauh sayang. Mana ada teman yang mau datang ke kita yang susah nih? Betul Kak.
Saya datang dari Bima itu. Saya datang dari Bima ikut Pak Takur. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Cuman ada beberapa gram emas. Tapi itu habis digade untuk hidup kami. Saya mau menyesal tidak bisa. Itu sudah jalan takdir saya. Mau bagaimana lagi? Diusir mertua pernah. Dibenci ipar pernah. Ya. Hidup saya ini begitu sudah, Kak. Apa yang saya ceritakan itu yang terjadi. Kalau diingat-ingat sakit hati, Kak. Ya. Kalau diingat-ingat sakit hati. Oi. Ani yang terlihat sekarang itu bukanlah Ani yang seperti dulu nih, bukan. Nona, bukan sayang. Ani yang terkenal sekarang itu bukan Ani yang dulu nih. Susah sekali. Berat hanya 40 kilo sayang, ya. Berat hanya 40 kilo. Tinggal di kos yang 2x3 dengan anak 2, ya. Mau mengeluh, ya. Maaf mama, orang tua gimana? Saya 12 tahun, Kak, tidak bertemu dengan orang tua saya karena saya memilih menjadi seorang Katolik. Ya, 12 tahun sayang. 12 tahun. Dari tahun 2010 sampai tahun 2022 baru bisa baik dengan orang tua. Karena saya kan Muslim toh sayang, ikut Katolik begitu. Jadi mau minta juga di siapa? Saya ada pesan ini thank you. Belum datang sayang. Nanti ke Stodong ya. Ya. Lagi live. Suami saya ada, Kak, cuman dia mau piket ya ini hari di pos. Kamu masuk pos? Dia sudah mau pergi pos. Spill dong suaminya. Ada, Kak, kalau lagi baju dinasnya dia. Pulang makan, ya betul, pulang makan. Oh, tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, saya tidak marah. Itu bagian dari kehidupan saya, begitu. Ya, itu adalah bagian dari jadi kalian itu, Kak. Kalau cinta beda agama, jangan ikut Mama Ani, ya. Tidak usah sayang ya, begitu. 12 tahun sayang. Karena orang tua saya kan orang tua yang keras, tapi sekeras-kerasnya mungkin ada hal kasih di dalamnya. Kami baru baik itu tahun 2022. Begitu, baru-baru saja. Jadi 2010, bahkan bayangkan dari 2010 sampai 2022 itu hilang kontak sama sekali dengan keluarga, dengan adik kakak, dengan orang tua kandung. Karena memang orang tua mana yang menerima keadaan bahwa seorang anaknya pindah agama, siapapun jadi orang tua saya pasti ya akan merasakan hal yang sama. Ya, tapi mau bagaimana, itu takdir saya. Ya, itu takdir saya. Itu takdir saya. Jadi luar biasa. Saya Muslim dulu,
Jadi saya itu Kak 2010 saya datang ke Kupang bawa vla. Jangan kalian ikuti karena ada hal yang tidak pantas juga diikuti begitu. Karena kehidupan saya selalu bilang pada anak saya, cukup mama. Tapi pada saat nanti anak saya mungkin jodohnya mungkin tidak seiman, saya bilang kepada mereka bahwa cukup kita yang rasakan dulu Pak Takur, jangan mereka lagi. Yang penting kamu bisa mengimani apa yang kamu pilih begitu. Jadi sekarang Bima udah ketemu lagi. Pokoknya kami ketemu itu tahun 2022. 2023 saya ajak suami saya dengan anak saya 3 itu bertemu langsung dengan keluarga besar saya di Bima. Jadi puji Tuhan, saya punya suami, saya punya anak sudah injakan kaki di Bima, di kampung halaman saya. Begitu. Seberat apapun beban yang hidup, ya kita harus baik-baik. Begitu. Boleh berbeda sekarang, kami boleh berbeda keyakinan, tapi kami satu dalam cinta, satu dalam cinta kasih bersama keluarga yang lain. Nanti pada saat saya Natal, mereka telepon, saya pada saat mereka Lebaran juga kita toleransi, begitu kakak, kita toleransi. Itu pokoknya begitu. Kalau juga orang non suka tidak seagama, apakah mama dan papa menerima. Yang penting mereka mengimani mereka punya apa yang mereka pilih itu. Tidak apa-apa. Itu mereka punya jodoh. Tapi jangan main gila dengan pilihan. Begitu. Yakini, jalani dengan baik supaya proses Tuhan terjadi betul-betul. Begitu. Banyak yang banyak yang mengikuti tapi tidak percaya, tidak mengimani. Kadang itu mereka terantuk di tengah jalan. Jadi sebelum saya memilih menjadi seorang Katolik, saya belajar dulu, begitu. Jadi Pak Takur itu tidak pernah paksa, begitu. Oh kamu harus ikut saya, karena tidak pernah. Jadi saya belajar dulu sendiri. Saya memahami dulu karena saya adalah seorang ibu yang nanti akan membesarkan anak saya. Jadi begitu, saya harus menentukan pilihan saya, iman saya harus benarkan dulu baru saya bisa mengajarkan anak saya. Ketika doa makan, saya harus mengajarkan dia dengan cara apa. Ketika dia mau tidur, saya akan mengajarkan dia dengan cara apa. Begitu. Jadi saya belajar memahami dulu, baru saya yakin dan percaya untuk memantapkan diri untuk mengikuti. Jadi kalau dari pribadi kita sudah siap, baru jangan diikuti juga, karena tidak semua hal itu harus diikuti. Berarti benar-benar berat ya Mama perjalanan hidup dari awal nikah, tapi sekarang doa Mama udah terjawab. Tidak semua juga Kak. Ya maksudnya namanya menikah itu Kak, menikah menurut saya ya, menikah itu akan terasa baik jika kita menemukan pasangan yang tepat. Biar kok susah ya, biar secara materi itu kita susah, terus tapi kita tidak kurang dukungan, begitu kakakku. Mengerti toh? Kita secara materi, kita ini kan sudah kurang kasih sayang dari orang tua nih. Kalau dalam posisi saya waktu itu kan sudah kurang kasih sayang dari orang tua, karena sudah pindah agama, begitu kan? Jadi dukungan orang tua itu sudah tidak ada lagi dalam hidup saya. Ya, cuman suami saya ini yang bisa menemani saya. Kalau seandainya sampai di sini kita sudah tidak diterima lagi oleh kita punya pasangan, kita tidak akan berarti lagi Kak. Begitu. Betul kan? Jadi kalau kita bertemu dengan
lelaki yang tepat, kita akan sangat-sangat dihargai. Dari setiap jerih dan pengorbanan kita itu kita akan dihargai. Begitu. Begitu. Begitu kakakku. Jadi ya puji Tuhan, kami menjalaninya dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami memilih itu dan kami menjalaninya sampai dengan kami punya nona sudah 3 sekarang. Begitu. Jadi puji Tuhan, ya tidak ada yang mulus sih. Karena Tuhan tidak akan pernah menjawab kita punya doa itu secara langsung. Tidak cepat, tapi tepat. Begitu. Pernah nggak sampai Mama Ani kekurangan? Ini kita omong tentang kekurangan ini. Pikir baru nikah ini langsung kelebihan. Tidak ada omong baru nikah kekurangan mau mati ini. Dari tadi kau di mana? Ya Allah Tuhan. Ini kita ada omong tentang kekurangan. Alay au ya we. Baru gabung. Terima kasih Mama Ani semuanya nona. Berarti nanti kelak anak-anak Ani mendapatkan jodoh muslim, apakah boleh pindah ke yang? Boleh dong, boleh. Itu mungkin adalah salah satu doa umi saya yang terjawab, ya, untuk ada yang menggantikan saya. Saya dengan Pak Takuru tuh sangat welcome, begitu Kak. Intinya menyayangi anak kami 3 orang. Tidak ada istilahnya belis-belis. Ngapain belis-belis? Yang penting bahagia, mapan, gitu. Jangan menyengsarakan anakku, gitu Kak. Bahagia hidupmu, bahagiakan itu. Kalau kurang uangnya nanti Mama, saya mau menikah kurang uangnya, boleh, ya. Mama akan mengurusmu sampai dengan kamu menikah. Kamu masih tanggung jawab Mama, begitu Kak. Ya, saya sudah bilang sampai dengan kamu menikah, kamu masih tanggung jawab Mama, masih tanggung jawab Papa. Mudah-mudahan kami umur panjang bisa menyelesaikan itu sampai di depan altar. Begitu. Jadi nanti cari jodoh yang baik, karena kesuksesan yang terakhir adalah kesuksesan mencari seorang pasangan yang baik. Bukan sukses pekerjaan, sukses rumah besar, tabungan banyak, harta berhektar-hektar, sawah berhektar-hektar, tanah berhektar-hektar, tabungan miliaran, tidak. Kesuksesan yang terakhir adalah kesuksesan di mana kamu menemukan pasangan hidup yang baik. Karena bukan harta, bukan jabatan yang akan menemani kamu di kemudian hari. Tapi apa? Pasangan yang baik, yang menerima kamu apa adanya. Itu adalah hal yang terpenting dalam hidup. Ya. Ketika kita sudah tua, ketika kita tidak mampu berapa-apa lagi, kita hanya membutuhkan pasangan hidup yang baik. Ya. Terima kasih Mak. Berkat sharing doa tikam tombak, saya bisa bangkit dari bisnis, betul sekali. Doa tikam tombak itu pada orang Katolik. Kalau orang Muslim dia tahajud, ya. Kalau orang Muslim dia tahajud. Kalau umpamanya dia Katolik dia tikam tombak. Jadi apabila kamu menjalani bisnis, kamu menjalani usaha, kamu harus bisa berdoa tikam tombak. Tikam tombak itu jam 3 tepat. Jam 3 tepat. Ya, jam 3 tepat. Jadi ketika saya bangun itu jam 2.57,
ya nanti jam 3 saya doa tikam tombak. Itu wajib untuk kita yang jam 3 tepat, jam 3 dini hari. Mungkin terasa berat, tapi akan terasa ringan kalau kita menjalaninya dengan baik. Mungkin rasa ngantuk ada. Mama Ani jam 3 subuh ya? Iya. Begitu sayang. Rutin ya Mado antikam itu? Ya rutin sayang, rutin aja, rutin. Untuk agama apa? Semua agama yang untuk agama apa? Semua agama. Astaga. Tuhan, berarti kau tidak belajar agama ini weh, alu. Ya weh. Gila. Kamu tidak tahu maka semua agama sih. Ale, nana. Ale. Karena kau lu semua agama kau dulu masuk tikam tombak ke setan. Ayo ya. Asal jadi mama bisa ngaji ya. Mama Ani berapa kayak masih muda, berarti Mama Ani bisa ngaji ya? Bisa. Cuma kan sekarang kan Mama Ani sudah tidak bisa ngaji lagi tuh sayang. Maksudnya kalau orang ngaji bisa lah, saya dengar kayak gitu. Maksudnya dia punya waktu tuh sayang, dia punya waktu. Kalau jam 3 biasanya kan orang tahajud begitu kan. Nah, tapi kalau umpamanya waktu orang Katolik dia tikam tombak gitu. Mama Ani dalam perjalanan pindah agama, apakah Mama Ani mendapat suatu cobaan? Iya, betul sekali. Jadi ketika kita dalam cobaan itu berupa ekonomi juga, cobaan ekonomi yang luar biasa. Sampai saya sudah berdoa, yang terakhir kalinya saya berdoa begini, Bunda Maria, Engkau sendiri yang memilih saya menjadi pengikutmu. Engkau sendiri yang memilih saya menjadi pengikutmu ya Bunda. Kalau memang saya susah begini, apakah Bunda Maria tidak kasihan dengan saya? Ya kasihani saya ya Bunda, karena sudah tidak ada orang yang kasihan lagi dengan saya selain saya punya suami. Begitu. Tiba-tiba itu yang saya punya uang sisa 4.000 rupiah, patakur sisa 5.000. Jadi sisa uang kan 8.000. Jadi patakur kesimpan saya 3.000 ya, 3.000 rupiah, patakur bawa 8.000 ke kantor. Jadi saya bilang di Patakur, pergi sudah, nanti saya ini dengan anak dong begini di sini. Saya pergi pilih-pilih, pergi petik-petik marungga, terus ini bunga pepaya di sekeliling situ kok. Saya makan begitu. Saya hanya berharap di keesokan hari mudah-mudahan Patakur ada berkat begitu kakakku. Karena dulu dia masih tugas di Amarasi toh, jadi dia masih pulang pergi di Amarasi begitu. Jadi puji Tuhan, doa itu mengantarkan pada satu kesaksian yang luar biasa bahwa kasih itu nyata. Begitu kak. Begitu kakakku. Jadi segala sesuatu berawal dari doa sih. Tes Amarasinya di Amarasi memang tuh. OKBT kami 4 tahun di sana. Begitu kak. Terus itu yang pertama, yang kedua itu saya melahirkan Karlin, itu sungsang, tidak punya uang. Saya berdoa novena dan puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya lahir normal. Begitu kakakku. Jadi ada
perjalanan iman yang membuat saya yakin dan percaya dengan saya punya pilihan. Jadi saya tidak pernah mengajak orang lain untuk mengikuti jejak saya tidak pernah. Tapi ini hanya sharing pengalaman saja, begitu. Iman kita yang akan menyelamatkan diri kita sendiri. Saya percaya itu. Begitu Kak. Ya, kalau dalam Muslim itu kan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, begitu. Gitu Kak. Jadi urusi kita agama masing-masing. Jadi yang bahas itu jadi katong salam toleransi saya begitu. Katong makan kue dulu sayangnya ya. Paus boleh nggak Kak? Paus apa sayang? Paus boleh, silakan Kak kalau kasih. Kalau Kakak tidak mau kasih juga tidak menjadi masalah ya. Saya di sini saya tidak minta apapun Kakak. Tapi kalau Kakak mau kasih ya tidak menjadi masalah. Ini ya Kak ya, makan kue dulu. Kalau Kakak mau kasih silakan, tidak menjadi masalah Kak. Manis saya selalu ngomong. Coba ulang bahasa ulangnya. Apa doa apa Kak? Ini kue terlalu manis ya ukuran saya. Saya tidak mau terlalu manis ya sayang. Maaf ya. Bagi yang bikin kue terlalu manis menurut saya. Oh lipstick. Lipstick saya ini sayang. Ini lipstick saya nih. Iya, jaga kesehatan. Iya betul. Ini karena ada di sini, ada di dalam kotak. Ini kue ini patah huruf ada bawah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selamat siang Bunda, selamat siang. Ini sayang. Namanya SK. Namanya SK. Ini dikasih orang. SK. Kodenya apa? 3 gram. 3 gram bukan? Apa ya? Apa ini? Apa? Kodenya di mana? Apa namanya? Di mana kodenya? Glowpop, lip balm, big energy, hah?
6M 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 6M. Apa ini setan? Tiga gram. Jangan tertawa. Mama pun kata-kata viral tahu. Apalagi viral? Kata-kata apa lagi yang viral ini? Kata-kata viral apa lagi viral? Itu. Yang PNS tuh. PNS apa? Belum pada susu. Bu Rati bobo siang Kak? Iya, dia sudah tidur saya. Ya Tuhan, terima kasih. Saya sudah selesai, baru datang hujan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jangan dulu kan. Sudah habis Kakak dari jam 12:30. Saya buka tadi jam 10. Porsi nasinya tuh 20 kilo. Ya. Porsi nasinya itu 20 kilo. Udangnya itu sekitar 3 kilo. Cuminya 2,5 kilo. Ikannya itu sekitar 70 potong. Ayamnya 5 tadi. Ayamnya sekitar 70 juga potong. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhan melimpah. Iya kakak, saya selalu percaya dengan doa tikam tombak itu. Karena bagaimana ya kak, saya selalu percaya pada Tuhan karena begini sayang, tidak semua orang tuh suka dengan kita. Kita harus meyakini percaya itu kak, bahwa tidak semua orang mencintai kita, menyukai kita. Tidak semua orang mencintai kesuksesan kita. Doa tikam tombak itu ada di buka saja di YouTube, buka saja di Google, buka saja itu. Omset setiap hari berapa mam?
Saya takut sebut omset, takut nanti sementara pinjam 100. Saya 4, satu orang 1 juta. 1 bulan itu saya bayar karyawan 4 juta. Begitu Kak. Karyawan 4 juta, tapi mudah-mudahan nanti di tahun yang berikut itu 6 juta, 6 orang. Supaya apa? Supaya ada lauk jadi, sayur-sayur begitu. Begitu kakakku. Jadi sampai dengan tanggal 22 Desember Mama Ani jualan. 23, 24, 25 Mama Ani sampai tanggal 6 Januari Mama Ani libur. Ya sayang. Di sini musim hujan Mama Ani. Iya, di sini juga musim hujan Kak. Di sini juga musim hujan. Tapi mau bagaimana? Saya harus tetap jualan. Karena ada anak kerja yang harus saya kasih gaji. Begitu. Karena pada saat Natal ini Kak, kita juga harus berbagi. Begitu kakakku. Natal ini kita harus berbagi. Jadi minimal ya saya harus berbagi kasih ke mereka juga. Mau kemana libur lama? Ya saya harus meliburkan diri saya Kak. Begitu. Jadi nanti umpamanya saya libur tanggal 22, saya kan mau Natalan. 22, 23, 24, 25. Saya Natalan toh Kak. Setelah itu tahun baru. Begitu. Anak kerja dong. Ya sampai tanggal 3 minimal. Tanggal 5 begitu kita jual sedikit sudah toh. Begitu. Kalau umpamanya kita fokus hanya cari uang, lalu umpamanya kita tidak pernah bisa menyenangkan hati karyawan dengan meliburkan mereka. Ada kan yang begitu? Ada Kak. Anak kerja saya yang dulu tuh bilang sampai pergi gereja tidak kasih izin. Sampai saking cari uangnya tuh hari Minggu tetap buka Kak. Itu saya rasa bukan kerja manusiawi lagi Kak. Saya rasa bukan kerja manusiawi lagi Kak. Kalau umpamanya pada saat ini orang mau hari raya, kita liburkan Kak. Begitu. Kalau saya Kak pada saat hari raya tanggal 22 itu, tanggal 23 saya sudah kasih mereka. Kalau umpamanya mereka pulang kampung, uang travel sudah saya siapkan. Jadi dos-dos kue, dos-dos cemilan, ya adalah berkat-berkat yang saya harus kasih, saya sudah siapkan. Jadi ketika nanti mereka bawa pulang, mereka buka dos itu bersama keluarga mereka di kampung, mereka bisa bahagia. Begitu Kak. Jadi ada sedikit berkat yang kita bagikan kepada mereka. Selama 1 tahun itu kan 1 kali kita merayakan hari raya. Ya, masa dengan hari raya juga kita suruh orang kerja, ini sudah terlalu berlebihan. Ingat ya, ini untuk orang-orang yang tidak suka kasih dia punya ini, ya, kasih dia punya anak kerja itu libur pada saat hari raya. Ingat baik-baik, ya. Hari raya itu adalah tempat di mana kita berkumpul dengan keluarga. Begitu. Kalau umpamanya kalian mempekerjakan orang Muslim, kalian pulangkan mereka waktu lebaran. Kalau umpamanya kalian mereka Natal, pulangkan mereka pada saat Natalan. Biar mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Setelah itu mereka, karena momen itu momen penting. Ya, momen penting dengan keluarga. Kalau saya begitu Kak. Saya bilang tanggal 22 selesai, bersihkan semua lapak, tanggal 5 kembali. Begitu. Tanggal 5 kembali. Begitu. Kita juga harus tahu. Terus nanti saya sudah pesankan travel untuk jemput mereka, pesankan bis untuk jemput mereka. Begitu. Saya bayar, memang mereka punya kalau yang tinggal dengan saya ya, ini kan rata-rata tinggal di luar karena mereka sudah punya suami. Kalau yang tinggal dengan saya itu Kak, itu saya pesankan travel, saya siapkan memang dia punya ini, dia punya itu, dia punya ini, dia punya itu. Sehingga dia pulang nanti dan dia keluarga makan sama-sama. Begitu Kak. Ya. Supaya mereka betah-betah dengan kita. Hari Minggu harus libur. Saya dari dulu hari Minggu tidak pernah buka Kak, kecuali ada orderan. Ada orderan, saya tanya dulu apakah kalian mau atau tidak. Kalau tidak mau, tidak menjadi masalah. Kalau mau berarti kita gereja sore. Begitu. Kita ambil orderan pagi tapi kita ibadahnya sore. Begitu.
Ya, aku cerewet Kak, tapi aku tidak jahat-jahat sekali ya. Aku cerewet, tapi aku tidak jahat-jahat sekali dari jadi orang. Ya. Istilahnya, ya. Saya tidak pernah ada istilah itu saya punya anak kerja makan nasi basi. Oh, sonde ya, sonde ada. Sonde ada nasi basi, sonde ada nasi yang sonde ada. Pokoknya makan, jangan usahakan mereka jangan sakit. Kalau umpamanya anak kerja kita sakit, kita tidak perhatikan mereka punya makan minum, kita yang susah. Kita yang susah. Kita jangan hanya mau uang saja, lalu kita punya orang punya tenaga kita tidak mau. Apa? Sudah makan? Mama ini baik menurut saya, pernah kasih hadiah HP untuk, oh iya, untuk Ike, iya. Tapi setelah pegang HP Ike pulang. Ya. Ada. Tadi pakai motor apa pergi? Enggak tahu diri dia ya mah. Tidak apa-apa, itu dia pemberkat. Sembayang hari Minggu bukan hanya pagi ya Mama Ani, sore juga bisa. Bisa pagi dengan sore. Jadi kalau umpamanya kau tidak sempat pagi sore. Begitu kakakku. Tidur Bu Rete. Iya, ibadah sore juga saya. Ibadah sore. Beta baru tahu soal, oh ya, soalnya papa. Halo Mama Ani, salam, baru tahu soal, oh ya tidak apa-apa Kak. Tidak perlu juga kalau Mama orang baik walaupun ada nada bicaranya keras. Tapi kadang-kadang saya juga jahat. Ya, walaupun saya juga kadang-kadang jahat sekali. Jahat bagi orang-orang yang tidak suka saya. Begitu Kak. Kita itu akan terasa sangat tidak baik di mata orang yang membenci kita. Sebaik apapun kau, sebaik apapun perilakumu, akan terlihat sangat jelek dan sangat tidak baik di depan orang yang sangat membencimu. Ya, begitu Kak. 1000 kebaikanmu akan tetap sama di mata dia. Karena apa? Sudah ditutupi oleh kebenciannya. Begitu kakakku. Ya. Jadi, mau sebaik apapun kau punya perilaku, tetap di mata dia kau akan tetap jahat. 1000 orang bilang kau baik, tapi di mata dia kau tetap jahat. Ya, seperti itu kakakku. Kalau dikasih dia menerima, tapi di belakang dia sangat membencimu. Ada yang seperti itu. Ya, kalau dikasih dia terima, tapi tidak sedikit hal dialah yang sangat membencimu. Oke? Jadi tetap hati-hati. Tetap waspada. Apalagi orang itu, ya, apalagi orang itu pernah berselisih paham denganmu. Sebaik apapun dia, sebaik apapun kamu, tetap akan ada selisih pahamnya. Begitu kan? Saran saya, boleh dekat tapi jangan terlalu rapat. Karena kita belajar dari pengalaman. Kalau saya seperti itu kakakku, kalau saya seperti itu, Mama sudah habis jualan, Mama kok enggak istirahat? Mama Ani kayaknya capek sekali. Oh, saya belum bisa istirahat. Sebelum anak saya pulang dan saya memastikan apakah hari ini tidak ada les atau tidak. Ya. Mama Ani aslinya orang terlalu baik. Gue pernah singgah beli nasi di Mama Ani punya warung. Kadang Kak,